Kemudian saya juga pernah mencoba GAPS diet ya. Waktu itu setelah mulai Abizar sudah mulai bagus makannya, sayur, buah udah masuk semua, saya coba nih pelan-pelan GAPS diet. Jadi GAPS diet itu membersihkan saluran cerna dari patogen dan jamur, disembuhkan lalu diproteksi. Healing and sealing. Jadi habis disembuhin tuh pencernaan kita dari leaky gut, setelah sembuh diproteksi. Nah, GAPS diet ini cukup ekstrim sebenarnya. Karena dia harus menghilangkan karbohidrat dulu di awal-awal untuk menekan pertumbuhan bakteri dan patogen supaya dia kelaparan. Kalau kelaparan, dia akan merilis toksin dan lama-lama mati. Toksinnya ini yang bisa menyebabkan anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu jadi kacau, jadi terlihat unprogress. Dan itu bisa terjadi berbulan-bulan. Sehingga orang tua itu banyak yang mundur dari GAPS diet ini. Saya pun termasuk orang yang udah mau mundur, nggak kuat gitu loh dengan proses GAPS ini. Cuman ya saya nggak mau nyerah lah waktu itu. Suami saya juga apa ya, maju mundur, iya atau enggak gitu. Karena Abizar udah mulai tantrumnya kumat, alerginya kumat, apa ya, BAB-nya jelek lagi dan lain sebagainya. Padahal itu adalah proses dari detox. Saya lakukan GAPS diet sampai lulus dan ternyata hasilnya goalnya itu ada pada infeksi sistemik. Jadi Abizar setelah GAPS itu ada pernah fase sakit 14 hari tanpa sebab. Hasil lab menunjukkan tidak ada infeksi bakteri, patogen, dan lain sebagainya tuh nggak ada. Cuman leukositnya naik. Lah, berarti kan ada infeksi, tapi kok nggak terdeteksi gitu loh. Kemudian agen imunnya normal. Yang basofil dan lain-lain itu dari hasil lab itu normal semua. Akhirnya dokter memutuskan ini infeksi sistemik. Apa dia sedang melakukan program diet atau apa? Iya, memang dia lagi GAPS diet. Nah, dari situ, jadi dia tuh lemes, maunya tuh rebahan. Demam itu dari pagi sampai malam. Demam terus. Paling tinggi waktu malam hari. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, itu challenge banget saya. Pernah ke dokter, di hari ketujuh, udah nggak kuat ya. Maksudnya kasihan anaknya. Saya bawa ke dokter, langsung ditodong antibiotik. Wah, saya mikir, sia-sia dong. Yang perjalanan saya dari rotasi, nutrigenomik ke GAPS kalau kemasukan antibiotik juga gitu. Padahal hasilnya nggak menunjukkan adanya sesuatu yang harus dibasmi oleh antibiotik. Akhirnya saya pulang tuh, nggak saya tebus obatnya. Saya naikkan dosis probiotiknya. Waktu itu saya sempat tanya dokter Ali juga, suruh naikkan probiotiknya. Probiotik saya naikkan, terus saya juga treatment pakai herbal. Dan setelah sembuh itu, wah, kayak apa ya, menerima pelangi di siang bolong gitu. Rasanya kayak Abizar tuh fokus banget. Kayak anak tipikal pada umumnya. Fokus, jadi lebih pinter, diajak ngobrol tuh lebih lebih nyambung, lebih dong gitu. Terus bisa mengungkapkan keinginannya. Itulah treatment-treatment yang saya lakukan untuk Abizar. Ya memang tidak mudah, memang butuh perjuangan. Nah, untuk saat ini nih, untuk Abizar itu sudah kembali ke nutrigenomik dan rotasi. Jadi karbohidrat, protein, lemak, sayuran itu masuk sesuai porsi seperti isi piringku ya. Jadi jangan pakai patokan 4 sehat 5 sempurna lagi karena sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah isi piringku. Nah, isi piringku ini karbohidratnya seperempat, proteinnya seperempat, sayur dan buahnya banyak. Yang lebih diutamakan adalah buah tinggi lemak kalau untuk anak-anak ya, bukan tinggi gula. Jangan lupa asupan sumber probiotik seperti yogurt, itu boleh. Itu saya kasih. Tapi orang tua pasti mikir, oh kok yogurt kan ada susunya, ada kaseinnya. Ya, memang. Jadi saya ngasih ke Abizar itu tidak langsung satu kotak ya. Saya cobain dulu itu 1 sendok teh. Nah, kita lihat dulu nih efeknya apa. Paling enak itu kalau melihat reaksi itu 35 menit. Habis makan bahan makanan A misalkan nih.
kita tungguin deh dia 35 menit. Ada perubahan nggak? Oh iya, dia tiba-tiba hiperaktif nih. Atau tiba-tiba ketawa-ketawa. Oke, berarti kita catat tuh sebagai makanan yang menimbulkan reaksi. Kita akan coba lagi nanti dengan dosis lebih kecil. Nah, itu yang saya lakukan. Tidak semua anak autis itu eh, alergi pada gluten atau kasein. Ada yang makan gluten nggak kenapa-napa. Meskipun memang gluten itu gluteomorfin ya, bisa menyebabkan reaksi-reaksi ketawa, seperti sakau begitu. Tapi nggak semuanya anak itu mengalaminya. Berarti dia punya enzim di dalam tubuhnya untuk memecah gluten. Kebetulan Abizar ini nggak ada atau kurang ya, saya nggak tahu. Yang jelas kalau makan kasein dia nggak error. Tapi kalau makan gluten, wah luar biasa errornya. Langsung ketawa-ketawa, langsung apa ya, nggak bisa diatur lah, uncontrol sekali. Nah, ini contohnya ya. Ini saya beri gambaran. Makannya Abizar itu modelan begini. Jadi nasinya atau karbohidratnya, terserah ya pilih karbohidrat yang mana. Ada nasi, ada kentang, ada jagung. Nah, itu seperempat. Lauknya juga seperempat. Yang banyak sayurnya. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalkan dibuat sup, berarti ya sayurannya tinggal tambah kuah gitu aja. Saya menyediakan sup tuh kadang terpisah. Jadi kuahnya tuh kuah kaldu sendiri, sayurnya sendiri. Dia lebih suka begitu daripada dicampur. Mungkin enak ya kalau dicampur. Nah, ini contohnya kalau dicampur nih. Jadi makanannya dijadikan tumisan. Nasi, yang tadi sayur, ikan, ini jadi capcay atau jadi cah. Ada brokoli, ada wortel, ada apa jamur, ada ayam. Itu jadi satu. Nah, yang di sebelah kanan itu nasi, ada salmon. Nah, itu ada sauerkraut. Sauerkraut itu sauerkraut itu makanan ini loh, Jerman itu loh. Saya aja nggak suka loh. Karena palet lidah saya ini sudah teracuni. Saya sudah bukan apa ya, saya masih makan yang jelek, saya masih makan. Kalau Abizar karena dia sudah makan real food, jadi palet lidahnya dia tuh sudah bagus. Sebenarnya lidah kita tuh bisa menerima segala macam rasa. Ini tuh asamnya luar biasa, tapi dia bisa makan. Kemudian ada cah terong dan lain sebagainya. Intinya saya tidak membeda-bedakan bahan makanan. Jadi ini sebenarnya trik aja ya. Waktu itu saya ganti piring saya. Jadi saya itu diajarin teman saya yang psikolog. Jadi gini, sebenarnya kita itu bisa makan sedikit, maksudnya nggak terlalu over bulky gitu ya, over makan itu nggak terlalu banyak. Kalau kita mengganti size piring kita, dulu tuh saya pakai piring saji hotel yang besar itu loh. Itu ternyata membuat Abizar berpikir bahwa kalau belum penuh, berarti dia belum oke nih porsinya. Jadi saya ganti semua itu saya sembunyikan piring saya yang besar, saya ganti pakai piring yang lebih kecil, yang piring anak-anak. Nah, itu kelihatan penuh. Jadi dia suka tuh makan makanan di situ. Kelihatan penuh. Wah, makanannya bervariasi dan penuh. Nah, itu dia lahap sekali. Daripada saya kasih di piring yang besar, terlihat sedikit makanannya. Jadi itu trik psikologi aja sih. Kayak menipu secara ini ya, visual ya. Itu boleh dicoba dan itu termasuk efek ke saya. Nah, kemudian ini yang saya lakukan adalah menambah superfood. Nah, superfood itu apa? Dikenal dengan nutrient dense food atau makanan padat gizi. Jadi superfood itu jumlahnya kecil, tapi kalau dimakan gizinya ngalah-ngalahi makanan yang banyak. Misalkan nih misalkan kita makan ayam seperempat gitu, enggak sampai ya. Makan ayam 100 gram dibandingkan dengan makan superfood cuma 50 gram itu lebih banyak superfoodnya, zat gizinya. Karena itu apa ya, zat gizi pada superfood itu lengkap gitu. Banyak proteinnya tuh kualitas yang tinggi. Dan itu banyak ditemukan pada organ dalam hewan. Nah, jadi kalau nenek moyang kita dulu kalau ngasih makanan ke bayinya biasanya kan ada hati ayam, ada ceker,
ada otak sapi, ada jantung, dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat, sumber nutrien dense food ini, jerohan itu wajib pakai yang organik lah istilahnya. Bukan dari ayam yang kena antibiotik, karena pasti ginjalnya jelek, livernya jelek. Jadi pilih sumbernya itu dari yang bagus. Kalau saya pakai organik, dan harganya juga nggak begitu mahal. Kalau organ itu kan sebenarnya dibuang sama orang-orang. Cuman orang-orang nggak ngerti, banyak yang nggak ngerti bahwa itu sangat sehat. Dan dimakannya pun juga nggak tiap hari ya. Dimakannya pun seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu boleh. Dengan minimal 1 sendok makan. Nah itu saya kasih. Itu berat badannya naik 1 bulan 300 gram. Wah itu cepet tuh. Kalau makan nutrien dense food itu cepet. Kemudian memilih good protein. Jadi pilihlah protein itu yang bagus. Kalau memungkinkan beli organik, belilah. Kalau nggak memungkinkan, makan yang tidak organik tidak apa-apa. Ya, jadi jangan mendiskreditkan sebuah bahan makanan. Oh, nggak organik berarti nggak sehat. Nggak. Hewan itu punya organ dalam yang menyaring racun. Jadi racun-racun yang ada dalam tubuh ayam, sapi, kambing dan lain sebagainya itu juga disaring di liver. Makanya jangan dimakan livernya yang bukan hewan sehat. Pilih organ dari hewan sehat. Sekarang banyak di marketplace organ-organ ini dijual bebas yang berasal dari sapi pemakan rumput atau sapi grass fed. Nah, itu makannya rumput, rumput liar. Ya nggak dicekokin yang macem-macem. Paling juga jamu kayak kunyit kayak gitu-gitu. Kemudian ayamnya ayam probiotik. Kayak yang kemarin Bumi saya bilang ya, ayam probiotik. Itu organ dalamnya boleh dimakan. Nah, kemudahan itu bisa diakses lah di marketplace ya. Nah, ini contohnya ya, nutrien dense food itu yang di tengah. Nah, ini boleh lidah. Saya dulu yang sering itu lidah, hati, sama otak. Nah, itu otaknya saya bumbu kuning. Kemudian lidahnya saya iris tipis-tipis, saya bumbu kuning. Terus nanti kalau masak, masaknya pakai lemak yang baik. Jangan jangan kelapa sawit. Kenapa saya benar-benar menekankan jangan kelapa sawit? Karena ya, mau tidak mau, kita harus terima bahwa kelapa sawit itu kalau digoreng itu, dipanaskan, itu menjadi trans fat. Yang awalnya makanan kita sehat nih, udah organik ya, mahal, udah organik, beli mahal-mahal, digoreng, pakai minyak kelapa sawit. Nah, itu jadi sia-sia kita yang tadinya beli yang sehat. Jadi gorenglah dengan minyak-minyak ini. Boleh di screenshot ini. Ada skahmalts. Skahmalts itu lemak ayam. Lemak ayam dari ayam organik. Beli aja di marketplace ada, harganya sekitar 30 sampai 40. Itu pakainya cuma 1 sendok teh. Jadi saya jarang sekali menggoreng deep fry. Deep fry itu pakai minyak yang banyak, menggenang terus dimasukin bahan-bahannya. Itu benar-benar mengurangi nilai gizi. Jadi saya jarang sekali menggoreng untuk abisan. Jadi saya apa ya, di pan itu saya bolak-balik pakai lemak ayam atau lemak sapi. Lemak sapi itu namanya telo. Nah, itu pakai lemak sapi. Jadi dia itu semi-semi kepanggang tapi nggak sampai gosong. Tetap tetap permukaannya kriuk. Kemudian coconut oil, boleh beli coconut oil. Yang VCO juga bagus. Cuman kalau saya untuk menggoreng, saya pakai coconut oil yang biasa ya. Maksudnya bukan yang VCO, yang extra virgin. Kalau extra virgin itu lebih cocok untuk diminum. Diminum atau dicampur di sup saat mau dihidangkan. Karena itu sangat terapeutik. Terapeutik itu dia itu punya fungsi untuk menghancurkan patogen dan jamur. Nah, itu agak dahsyat. Jadi kalau minum VCO abisnya tuh langsung diare. Diarenya agak hitam gitu. Jadi harus pelan-pelan kalau minum VCO. Ada olive oil, ada avocado oil, dan ghee. Kalau ghee ini adalah lemak sapi yang difermentasikan terbuat dari susu. Kalau telo tadi lemak sapi asli ya, lemaknya. Jadi kita
render itu daging di pan tanpa minyak, api kecil, udah dibiarin keluar minyaknya, nanti disaring. Itu namanya rendering. Bisa dibuat sendiri di rumah. Kalau ghee itu dari susu, difermentasikan, tapi masih ada kaseinnya. Jadi nggak semua anak cocok pakai ghee. Jadi saya sarankan untuk memulai ghee itu nanti dulu, setelah pencernaannya membaik. Nah, terus apa yang saya lakukan nih ke Abizar, transisi merubah pola makan yang dari yang apa tadi, yang rotasi ke nutrigenomik, kemudian ke GAPS. Otomatis kan saya harus, kalau GAPS kan tanpa nasi ya. Gimana caranya kok Abizar bisa makan tanpa nasi? Ya saya punya pikiran begini. Bagaimana caranya agar anak saya itu punya pemikiran, punya konsep makan itu nggak harus nasi. Jadi kalaupun tanpa nasi dia tetap bisa hidup, gitu loh, tetap kenyang. Kalau orang Jawa kan, orang Indonesia ya lebih tepatnya, kalau nggak makan nasi, nggak makan, gitu kan? Nah, saya mau menghilangkan konsep itu. Kita makan sop itu makan, kita makan buah itu juga makan. Jadi saya ingin membuat Abizar tuh nggak bergantung pada nasi. Yang saya lakukan pertama adalah di nomor satu. Ini dia porsi nasinya masih normal ya, seperempat kayak yang tadi. Cuman saya perbanyak sayur proteinnya. Kemudian ini berlaku sebulan lebih lah. Selama diet yang saya tadi 3 bulan, terus 6 bulan ya, berarti udah 9 bulan. Ini udah 3 bulan itu karbonya normal. Terus saya treatment lagi di bulan keempat, nasinya saya kurangi setengah. Saya kurangi 3 sendok makan. Itu 2 bulan dia lakukan. Habis itu di berarti bulan ke-4, 5, bulan ke-6. Bulan ke-6, 7, 8, 9 itu nasinya saya kurangi 1 sendok tiap minggu. Enggak 1 sendok, ya pokoknya sedikit-sedikit lah tiap minggu. Jadi dia lama-kelamaan itu terbiasa dengan nasi 1 sendok. Tapi proteinnya jadi double, sayurnya jadi double, bisa triple, buahnya juga. Protein nabati, protein hewani, pokoknya nambah. Jadi dia nggak lemes. Kalau kita tiba-tiba menghentikan nasi, yang awalnya gula darahnya itu normal ya, tiba-tiba nggak dapat karbohidrat, itu drop. Nanti drop, dia mau makan karbo lagi, tubuh kan butuh karbo. Makan karbo melonjak lagi, drop lagi, nggak dikasih drop lagi. Nanti roller coaster. Nah, gula darah yang roller coaster ini mengacaukan insulin. Jadinya apa ya, badannya nggak sehat lah, justru nggak sehat lah kalau tiba-tiba diet yang ekstrim gitu, kayak gitu. Diet yang benar, pola makan yang benar, itu kalau mau menuju tanpa nasi, atau menuju ke diet GAPS, itu perlahan. Jadi kenalkan makanan GAPS nggak apa-apa, tapi nasinya dikurangi sedikit demi sedikit. Itu saya lakukan 9 bulan. Nggak ujuk-ujuk, besok aku GAPS, tapi tanpa nasi. Enggak. Itu bisa pingsan orang. Jadi saya nggak pernah nyuruh orang jangan makan nasi. Enggak. Manusia tuh butuh karbohidrat ya. Nggak harus nasi. Ada jagung, ada ubi, ada dan lain sebagainya lah. Kentang dan lain sebagainya. Itu juga karbohidrat. Sayur pun juga mengandung karbohidrat, tapi sedikit. Nah, sekarang yang konsep kita tuh begini. Kita itu bergerak pakai energi ya. Energi itu didapatkan dari pemecahan zat gizi jadi ATP jadi energi. Energi itu nggak hanya dari karbohidrat, tapi dari protein, dari lemak, dari vitamin mineral, dan dari karbo. Berarti kalau orang nggak makan karbo, tetap ada energi dari mana? Dari protein. Itu jauh lebih sehat, ya. Tapi otak tetap butuh gula, karena makanannya otak itu ya dalam bentuk gula. Nah, didapat dari mana gulanya? Ya kita bisa dong makan nasi sejumput atau makan nasi cukup 3 sendok makan, itu sudah cukup sebenarnya. Nggak, jangan yang nasinya sewarteg kayak di warteg itu kan nasinya 200 gram. Wah, itu udah terlalu banyak sekali. Ini yang saya lakukan ke Abizar. Jadi stepnya 1, 2, 3. Ini harus perlahan. Dan saya lakukan 9 bulan ya. Bukan 1 minggu. 9 bulan lamanya.